Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu. Untuk di video kali ini kita akan membahas tentang teori grup. Yang akan kita diskusikan yaitu tentang grupoida, semigrup, dan monoida. Dan untuk video kali ini juga saya tidak sendiri, yaitu ditemani dengan dua teman saya, ada Heli dan juga Alivia. Untuk mempercepat waktu, alangkah baiknya untuk kita memasukkan bab pembahasan, yaitu yang pertama untuk grupoida, dan yang kedua untuk semigrup, dan yang terakhir ada monoida. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai grupoida, yang dimana tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah teori grup. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Heli Susmina dengan NPM 20106310500012. Nah, saya ulangi kembali bahwa di sini saya akan menjelaskan mengenai materi grupoida. Nah, langsung saja ya ke materinya. Grupoida. Nah, pengertian grupoida. Dan jadi struktur aljabar suatu himpun H yang dilengkapi dengan satu atau lebih operasi biner yang tertutup. Nah, apabila himpunan H dilengkapi dengan satu operasi biner, maka struktur aljabar tersebut dinyatakan dengan H. Nah, apabila himpunan, ini maaf ya, ini himpunan H bukan himpunan S. Terganti dulu ya. Nah, himpunan H, ini salah ketik. Nah, apabila himpunan H dilengkapi dengan dua operasi biner dan 0, maka struktur aljabar tersebut dinyatakan dengan himpunan H, operasi biner, 0, atau himpunan H, 0, operasi biner. Nah, ada definisi 10 grupoida, yang dimana himpunan H terhadap operasi biner disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner, yakni untuk setiap H1, H2 elemen himpunan H menghasilkan H1 biner star H2 elemen dari H atau elemen dari himpunan H. Nah, ini ada contoh. Yang pertama, yang A, himpunan bilangan asli N disebut grupoida terhadap operasi penjumlahan karena untuk setiap N1, N2 elemen N bilangan asli, nah berlaku N1 ditambah N2 elemen N bilangan asli. Yang B, yang kedua, himpunan bilangan asli N bukan grupoida terhadap operasi pengurangan. Kenapa? Karena terdapat N1, N2 elemen N bilangan asli yang menyebabkan N1 dikurangi N2 bukan elemen N bilangan asli. Nah, contoh yang ketiga, contoh yang ketiga yang C, himpunan bilangan bulat Z disebut grupoida terhadap operasi pengurangan karena untuk setiap Z1, Z2 elemen Z bilangan bulat yang menyebabkan Z1 dikurangi Z2 elemen Z bilangan bulat. Nah, mengapa demikian? Karena kasus yang pertama nih, kita lihat kasus pertama. Misalkan Z1, Z2 itu elemen Z bilangan bulat positif. Nah, dengan Z1 kurang dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 elemen Z bilangan bulat. Kasus yang kedua, misalkan Z1, Z2 elemen Z bilangan bulat positif dengan Z1 lebih dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 elemen Z bilangan bulat. Kasus yang ketiga, misalkan Z1, Z2 elemen Z bilangan bulat negatif. Nah,
Jadi kita tulis negatif. Dengan Z1 kurang dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 elemen Z bilangan bulat. Nah, kasus yang keempat. Misalkan Z1, Z2 itu elemen Z bilangan bulat negatif. Dengan Z1 lebih dari Z2. Maka Z1 dikurangi Z2 elemen Z bilangan bulat. Nah, kasus yang kelima, misalkan Z1 ini elemen bilangan bulat positif dan Z2-nya elemen Z bilangan bulat negatif. Ini negatif. Nah, maka Z1 dikurangi Z2 itu elemen Z bilangan bulat. Nah, begitu juga seperti kasus 6, misalkan Z1 elemen Z bilangan bulat negatif, nah maka Z2 elemen Z bilangan positif, dan Z2 elemen Z bilangan bulat positif, maka Z1 dikurangi Z2 itu elemen Z bilangan bulat. Nah, kasus ketujuh, misalkan Z1 elemen Z bilangan bulat positif, nah, dan Z2-nya elemen 0, maka Z1 dikurangi Z2 elemen Z bilangan bulat. Kasus ke-8, misalkan Z1 elemen Z bilangan bulat negatif dan Z2-nya elemen 0, maka Z1 dikurangi Z2 elemen Z bilangan bulat. Nah, kasus ke-9, misalkan Z1 elemen dengan 0 dan Z2-nya elemen dengan Z bilangan bulat positif, maka Z1 dikurangi Z2 elemen Z bilangan bulat. Nah, kasus ke-10, misalkan Z1 itu elemen dengan 0 dan Z2 elemen Z bilangan bulat negatif. Nah, maka Z1 dikurangi Z2 itu elemen Z bilangan bulat. Kasus ke-11, ini kasus ke-11 ya. Nah, misalkan Z1 elemen dengan 0 dan Z2 itu elemen dengan 0 juga, maka Z1 dikurangi Z2 itu elemen Z bilangan bulat. Nah, untuk lebih memahami tentang teori grupoide ini, langsung ke contoh soal. Nah, misalkan diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner bundaran. Nah, periksa apakah bilangan Z bilangan bulat ini merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran. Nah, misalkan ada soal yang pertama, ini A bundaran titik B sama dengan setengah dalam kurung A ditambah B untuk setiap A, B elemen Z bilangan bulat. Nah, cara menjawabnya, kita tulis ini jawab. Nah, bisa kita lihat ya. Misalkan Z ini, bilangan bulat Z ini merupakan grupoida. Ya. Grupoida. Nah, ya, merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran. Ini operasi biner bundaran. Nah, kita klaim benar bahwa Z ini, bilangan bulat Z ini merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran. Nah, berdasarkan definisi grupoida yang ini tadi. Nah, berdasarkan operasi grupoida yang ini, nah, definisi grupoidanya ini di mana himpunan H terhadap operasi biner disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner. Nah, kita kembali lagi ke tadi. Nah, pada operasi ini yang dimana himpunan H itu tertutup terhadap operasi biner, yakni
yakni untuk setiap H1, H2 elemen H, nah menghasilkan H1 biner star H2 elemen himpunan. Nah, jadi sehingga untuk setiap A, B, elemen Z, nah akan ada elemen unik, yaitu elemen uniknya tadi setengah atau 1/2 dalam kurung A ditambah B elemen Z bilangan bulat. Nah, dengan demikian klaim tadi benar bahwa Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran. Nah, jadi dengan demikian yang klaim bahwa Z grupoida terhadap operasi biner bundaran itu adalah keliru, yang dimana haruslah Z itu merupakan bukan grupoida terhadap operasi biner bundaran. Nah, jadi dari contoh soal ini merupakan bukan grupoida. Bukan grupoida. Nah, jadi dari penjelasan ini saya ulangi lagi, yang dimana Z ini misalkan kita klaim bahwa Z ini merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran. Nah, berdasarkan definisi grupoida itu bahwa himpunan H tadi terdapat operasi biner terhadap operasi biner disebut grupoida apabila H itu tertutup. Nah, apabila H tertutup terhadap operasi biner, yakni untuk setiap H1, H2 elemen dari H menghasilkan H1 biner star H2 elemen dari H. Nah, yang mengakibatkan sehingga untuk setiap A, B elemen Z akan mungkin terjadi karena terdapat A, B elemen Z. Nah, yang mengakibatkan A bundaran titik B elemen Z, yang mengakibatkan A bundaran titik B elemen Z bilangan bulat. Nah, dengan demikian yang kita klaim bahwa Z itu merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran itu adalah keliru,
yang dimana haruslah Z itu merupakan bahwa grupoida terhadap operasi biner bundaran. Nah, jadi keliru. Nah, selanjutnya berarti operasi dari A bundaran titik B sama dengan setengah A ditambah B untuk setiap A, B elemen Z bilangan bulat itu bukan grupoida atau keliru. Berarti bukan grupoida. Lanjut, ada soal yang kedua yang dimana bundaran titik B itu sama dengan A ditambah 2B untuk setiap A, B elemen Z bilangan bulat. Nah, yang dimana sini caranya sama seperti yang pertama. Pertama-tama kita Z itu merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran. Nah, kita klaim benar bahwa Z itu merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran. Nah, berdasarkan definisi grupoida tadi, bahwa himpunan H terhadap operasi biner disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner. Nah, yakni untuk setiap H1, H2 elemen dari H menghasilkan H1 biner star H2 elemen himpunan. Nah, sehingga untuk setiap A, B elemen bilangan bulat Z akan ada elemen untuk A ditambah 2B, ini elemen ya, unik. Akan ada elemen unik A ditambah 2B elemen Z bilangan bulat yang mengakibatkan A bundaran titik B sama dengan A ditambah 2B. Nah, jadi pertama di sini kita ambil sembarang B elemen Z. Nah, akan dibuktikan bahwa 2B itu elemen Z bilangan bulat. Nah, membuktikannya yaitu yang pertama ada kasus ke-1, kasus pertama. Nah, misalkan B itu elemen Z bilangan bulat positif. Nah, maka 2B itu elemen Z. Yang kedua, kasus kedua, misalkan B elemen Z bilangan bulat negatif. Nah, maka 2, karena B-nya itu elemen Z bilangan bulat negatif, maka 2 min B elemen Z bilangan bulat positif. Nah, kasus ketiga, misalkan B elemen 0, maka 2, karena B-nya itu elemen 0, maka B-nya 0, maka 2 kali 0, atau 2 dalam kurung 0, elemen Z bilangan bulat. Nah, jadi berdasarkan kasus 1, 2, dan 3, maka terbukti bahwa untuk setiap B elemen Z bilangan bulat berlaku 2B elemen Z bilangan bulat. Nah, jadi yang selanjutnya tadi kita sudah ambil sembarang dari B elemen Z. Nah, sekarang kita akan ambil sembarang A, B elemen Z bilangan bulat, yang dimana akan dibuktikan bahwa A ditambah 2B elemen Z bilangan bulat. Nah, tadi kasus 3, sekarang lanjut kasus 4. Nah, misalkan kasus 4 misalkan A, B itu elemen Z bilangan bulat positif. Nah, dengan A kurang dari B, maka A ditambah 2B elemen Z bilangan bulat. Nah, kasus kelima, misalkan A, B elemen Z positif dengan A tadi kurang dari, sekarang A lebih dari B, maka A ditambah 2B elemen Z bilangan bulat. Nah, kasus 6, misalkan A, B elemen Z bilangan bulat negatif dengan A kurang dari B, maka karena A, B itu elemen bilangan bulat negatif, elemen Z bilangan bulat negatif, maka A-nya min atau negatif ditambah 2, nah B-nya juga negatif atau min, masalah min A ditambah 2 min B elemen Z bilangan bulat. Nah, kasus ke-7, misalkan A, B elemen Z negatif dengan A lebih dari B, maka sama juga, maka min A ditambah 2
min B elemen Z bilangan bulat. Nah, kasus ke-8. Misalkan A elemen Z bilangan bulat positif dan B-nya elemen Z bilangan bulat negatif. Nah, maka A-nya positif karena dia bilangan bulat positif dan ditambah 2. Nah, min B. Kenapa min B? Karena B-nya itu merupakan elemen dari bilangan bulat negatif, sehingga min B. Jadi, A ditambah 2 min B elemen Z bilangan bulat. Nah, kasus ke-9, misalkan A elemen Z bilangan bulat negatif dan B-nya elemen Z bilangan bulat positif. Jadi, ini kebalikan dari kasus ke-8. Maka, yang negatifnya itu min A ditambah 2 positifnya B elemen bilangan bulat Z bilangan bulat. Nah, kasus ke-10, misalkan A elemen Z positif dan B-nya elemen 0. Nah, maka min A ditambah 2B elemen bilangan bulat Z. Nah, begitupun dengan kasus 11. Misalkan A elemen Z negatif dan B elemen 0, maka min A karena B-nya ini 0, elemen dari 0, maka 2 kali 0 elemen bilangan bulat elemen Z bilangan bulat. Nah, kasus ke-12. Nah, misalkan A-nya elemen 0 dan B-nya itu elemen bilangan bulat positif. Nah, maka A-nya itu kita ganti 0 dan plus 2B positif elemen bilangan bulat Z. Nah, kasus ke-13, misalkan A-nya elemen 0 dan B-nya elemen bilangan bulat negatif, maka 0 ditambah 2 min B elemen bilangan bulat. Nah, kasus ke-14, misalkan A elemen 0 dan B elemen 0, maka 0, yang dimana A itu 0, B-nya 0 juga, jadi 0 ditambah 2 kali 0 elemen bilangan bulat. Nah, berdasarkan kasus 4 sampai dengan kasus 14, maka terbukti bahwa untuk setiap A, B elemen Z bilangan bulat untuk setiap A, B elemen Z bilangan bulat berlaku A ditambah 2B elemen Z bilangan bulat. Nah, dengan demikian A bundaran titik B sama dengan A ditambah 2B merupakan suatu pemetaan A, B elemen Z XZ ke A ditambah 2B elemen Z atau elemen Z bilangan bulat. Nah, sehingga himpunan Z ini merupakan grupoida. Terhadap operasi biner bundaran. Nah, selanjutnya ada contoh soal ketiga. Nah, misalkan operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo 5 itu adalah operasi biner. Nah, maka struktur aljabar yang terdiri dari himpunan bulat modulo 5 dengan operasi penjumlahan modulo 5 itu adalah merupakan suatu grupoida. Nah, jadi di sini kita disuruh membuktikan ya. Nah, maka jawab Nah, sekarang masih ingat kan ya bahwa himpunan bilangan modulo 5 itu anggotanya yang dimana anggotanya itu Z5 ya. Anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 5 ini bisa membuktikan operasi penjumlahan modulo 5 ini, kita bisa menggunakan
tabel Cayley. Tabel Cayley. Tabel Cayley. Nah, tabel Cayley-nya ini. Tabel Cayley-nya seperti ini. Nah, ini Z 5 jadi ini apa? Penjumlahan ya. Kita hapus dulu. Jadi ini penjumlahan. Modulo 5 penjumlahan. Nah, di sini kita tulis 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sininya juga ininya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kita lihat ya, tabel Cayley-nya seperti ini. Nah, karena ini penjumlahan, maka caranya seperti ini. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 dikali 0, 1 ditambah 0, 1. 2 ditambah 0, 2. 3 ditambah 0, 3. 4 ditambah 0, 4. Nah, lanjut. 0 ditambah 1, 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. Nah, 4 ditambah 1, 5. Nah, 5 dibagi 5, karena modulonya 5 kan ya. 5 dibagi 5, nah sisanya itu jadi 0. Nah, sisanya 0. Lanjut, 0 ditambah 2, 2. 1 ditambah 2, 3. 3. 2 ditambah 2, 4. Nah, 3 ditambah 2, 5. 5 dibagi 5, sisanya 0. Nah, jadi kita tulis 0. Nah, 4 ditambah 2 itu 6. 6 dibagi dengan 5 itu menghasilkan sisanya 1. Tulis 1. Selanjutnya, ini 0. 0 ditambah 3, 3. 0 ditambah 3, 3. 1 dikali 3. 4. 1 ditambah 3. Ditambah 3 ya. Ditambah 3, 4. 2 ditambah 3, 5. 5 dibagi 5 menghasilkan sisa 0. 3 ditambah 3, 6. 6 dibagi 5 sisanya 1. 4 ditambah 3, 7. 7 dibagi 5 sisanya 2. Lanjut, 0 ditambah 4, 4. Nah, 1 ditambah 4, 5 sisanya 0. 2 ditambah 4, 6. Dibagi 5 sisanya 1. 3 ditambah 4, 7. Dibagi 5 sisanya 2. 4 ditambah 4, 8. Dibagi 5 sisanya 3. Nah, ini sudah terpenuhi tabel Cayley-nya. Nah, untuk melihat bahwa hasil penjumlahan pada modulo 5 ini merupakan operasi binar, nah kita lihat semua elemen dari hasil penjumlahan, elemen dari hasil penjumlahan itu yang ini.
Yang 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4, 0, 1, 3, 4, 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 3. Nah, ini merupakan elemen dari penjumlahan tadi. Nah, jika semua elemen dari hasil penjumlahan ada di elemen modulo 5 ini, ada di elemen Z5 ini, maka sehingga untuk setiap A, B elemen Z5 atau modulo 5 itu berlaku A ditambah B elemen Z5. Sehingga operasi penjumlahan pada Z5 ini adalah operasi biner. Nah, maka sehingga operasi penjumlahan pada Z5 ini itu adalah operasi biner. Operasi biner. Nah, dengan demikian struktur aljabar yang terdiri dari himpunan bilangan modulo 5 dengan operasi penjumlahan modulo 5 ini adalah grupoida. Nah, karena modul di dalam tabel Cayley ini elemen penjumlahannya itu angkanya ada di elemen Z5. Nah, karena Z5 adalah operasi biner, sehingga bisa kita simpulkan bahwa struktur aljabar dan ini merupakan adalah grupoida ya. Berarti ini terbukti bahwa grupoida adalah grupoida. Nah, jadi ini terbukti. Nah, jadi bisa kita simpulkan dengan demikian struktur aljabar yang terdiri dari himpunan bilangan bulat modulo 5 dengan operasi penjumlahan modulo 5 adalah grupoida. Jadi terbukti. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai grupoida. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk pemateri kedua, waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Alfihana Safitri dengan NPM 20106310500048. Di sini saya akan menjelaskan perihal semi grup. Kita langsung saja. Di sini ada definisi semi grup. Definisi semi grup yaitu jika G
operasi biner spare suatu grupoida dan setiap A, B, C elemen G berlaku sifat asosiatif. Maka struktur aljabar G dengan operasi biner spare disebut sebagai semigrup. Semigrup bisa dikatakan sebagai grupoida apabila memenuhi syarat asosiatif. Nah, berlaku semigrup apabila berlaku ulang. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan perihal semigrup. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiana Safitri dengan NPM 201063050048. Kita langsung saja ke definisi semigrup. Semigrup dapat dikatakan apabila G operasi biner spare suatu grupoida dan setiap A, B, C elemen G berlaku sifat asosiatif. Maka struktur aljabar G dengan operasi biner spare dapat disebut sebagai semigrup. Nah, definisi semigrup ini dapat berlaku apabila G itu tertutup terhadap operasi biner spare dan operasi biner spare pada G itu berlaku sifat asosiatif. Nah, di sini sifat asosiatif berlaku apabila setiap A, B, C elemen G itu dibuktikan dengan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi semigrup itu suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner. Dapat dikatakan juga apabila grupoida yang memenuhi syarat asosiatif. Di sini kita langsung ke contoh. Sebagai contohnya di sini ada yang pertama ada grupoida Z pada penjumlahan itu dapat dikatakan semigrup. Karena Z bilangan bulat berlaku sifat asosiatif, maka Z dengan operasi penjumlahan itu dapat dikatakan sebagai semigrup. Dibuktikan dengan setiap A, B, C elemen bilangan bulat A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Selanjutnya di sini ada grupoida Q penjumlahan pada semigrup. Di sini Q sebagai bilangan rasional yang bersifat asosiatif dengan penjumlahan. Setiap A, B, C elemen Q itu dapat dibuktikan dengan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Selanjutnya itu ada grupoida Q pada perkalian adalah semigrup. Himpunan bilangan rasional berlaku sifat asosiatif, maka bilangan rasional dengan operasi penjumlah pada operasi perkalian itu dapat dikatakan sebagai semigrup. Di sini dengan dibuktikan dengan sifat asosiatif A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Di sini kita ada contoh, saya ambil bilangan asal, itu A-nya itu 1/2, B-nya itu 1/3, dan C-nya itu 1/4. Maka kita masukkan 1/2-nya, itu A, dan dikali dengan 1/3. 1/2 dikali 1/3 itu hasilnya 1/6 dikali dengan 1/4. Maka pada sayap kiri hasilnya 1/24. Selanjutnya pada sayap kanan, yaitu pada 1/2 dikali 1/3 dikali 1/4. Maka kita selesaikan terlebih dahulu. 1/3 dikali 1/4. 1/3 dikali 1/4 itu hasilnya adalah 1/12. Selanjutnya akan kita kali dengan yang tadi 1/2, maka 1/2 dikali 1/12 yaitu 1/24. Maka sama antara sayap kanan dan sayap kiri. Dapat dikatakan bahwa ini bersifat asosiatif. Jadi bilangan rasional yang ini pada perkalian itu dapat dikatakan sebagai semigrup. Selanjutnya yaitu grupoid N pada perkalian itu dapat dikatakan semigrup. Himpunan bilangan asli berlaku sifat asosiatif, maka N pada bilangan asli dengan operasi perkalian
itu dapat dikatakan sebagai semigrup. Setiap A, B, C anggota elemen N, maka dibuktikan dengan A dikali B dikali C, sama dengan A dikali B dikali C. Selanjutnya di sini ada grupoid Z5 pada penjumlahan, itu dapat dikatakan sebagai semigrup apabila Z5 ini bersifat asosiatif pada penjumlahan. Dapat dibuktikan dengan setiap A, B, C elemen Z5 itu berlaku A ditambah B ditambah C, sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kita buktikan sebagai contoh dapat diamati bahwa setiap A, B, C elemen Z5 itu berlaku sifat asosiatif, yaitu kita ambil bilangan asal, yaitu A-nya itu 2, B-nya itu 3, C-nya itu 4. Maka kita masukkan seperti bilangan seperti sifat asosiatif, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Di sini kita masukkan 2 ditambah 3 ditambah 4. Kita selesaikan dulu pada A dan B-nya. A ditambah B itu 2 ditambah 3 itu hasilnya 5. 5 dibagi 5, karena Z-nya itu 5, maka dibagi 5. 5 bagi 5 itu 1 dengan sisa 0, maka kita tulis 0 ditambah dengan 4, sama dengan 4. Pada sayap kanan, itu ada 2 ditambah 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 itu 7, 7 dibagi 5 itu 1 dengan sisa 2, maka kita tulis dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka pada sayap kanan dan sayap kiri, terbukti bahwa sifat asosiatif pada Z5. Jadi Z5 di sini pada penjumlahan dapat dikatakan sebagai semigrup. Selanjutnya di sini ada contoh soal operasi biner spare pada himpunan bilangan asli N yang didefinisikan dengan A biner B sama dengan A ditambah B kurang 2. Setiap A, B elemen N telah ditunjukkan pada bagian sebelumnya bahwa bilangan asli itu adalah operasi biner spare. Selanjutnya akan kita selidiki bahwa N ini adalah operasi biner atau bukan. Nah, setiap A, B, C elemen N itu berlaku operasi A spare B dikali spare C sama dengan A spare B spare C. Nah, operasi biner itu tertutup. Setiap A, B elemen N itu A spare B sama dengan A ditambah B dikurang 2. A di sini adalah anggota himpunan bilangan asli, B itu himpunan anggota asli, dan min 2 itu elemen bilangan asli. Jadi, spare itu termasuk operasi biner. Maka, N operasi biner spare grupoida yang tertutup. Jadi kita sudah mendapatkan bahwa N itu adalah grupoida yang tertutup. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa A spare B spare C sama dengan A ditambah B min 2 spare C sama dengan A ditambah B min 2 ditambah C min 2. Kita gabungkan, di sini yang bisa kita jumlahkan maupun dikurangi. Di sini ada min 2 dengan min 2 itu hasilnya min 4. Jadi kita gabungkan menjadi A ditambah B ditambah C itu min 4. Langkah yang kedua, kita akan membuktikan hal yang sama. Ibarat mas sayap kanannya ini ya. A spare B spare C sama dengan A spare B ditambah C min 2. Sama dengan A ditambah B ditambah C min 2 min 2. Nah, kita gabungkan lagi min 2 ini menjadi min 4. Maka A ditambah B ditambah C itu min 4. Terbukti bahwa operasi biner spare A spare B spare C sama dengan A spare B spare C sama dengan, setiap A, B, C elemen bilangan asli, sehingga N berlaku sifat asosiatif
pada operasi biner semigrup. Dan sini ada latihan soal nomor 3, bagian 2 dan 3. Di sini memberikan 5 contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner. Di sini kita akan menunjukkan bahwa contoh tersebut ini termasuk sifat ketertutupan. Ketertutupan itu yang dimaksud adalah sebagai sifat asosiatif pada operasi biner, suatu himpunan dengan operasi biner. Yang pertama, kita mempunyai himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya ada himpunan D sama dengan 1 min 1 terhadap operasi perkalian. Yang C, himpunan bilangan cacah terhadap operasi penjumlahan modulo 5 pada C5, himpunan bilangan asli N terhadap operasi perkalian. Himpunan bilangan asli N terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini ada 5 contoh. Selanjutnya, pada bagian 3, berikan 5 bukan contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner. Di sini yang bukan termasuk operasi ketertutupan biner. Himpunan bilangan, yang pertama himpunan bilangan asli N terhadap operasi pengurangan. Yang kedua ada himpunan bilangan asli N terhadap operasi pembagian. Himpunan bilangan real terhadap operasi pembagian. Yang empat, himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi pembagian. Dan contoh yang bukan termasuk sifat ketertutupan asosiatif itu himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi A per B sama dengan 2A min B, dengan A-nya itu 5, B-nya itu 2, C-nya itu 7. Elemen bilangan bulat. Begitu saja materi yang bisa saya sampaikan pada seni grup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dan untuk materi terakhir yaitu ada saya sendiri yang akan membahas tentang monoida. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang monoida. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sulfa Fauzia dari kelas 4F dengan nomor MPM 20 10 63 10 50 141. Di sini kita akan membahas monoida. Yang pertama yaitu tentang definisi monoida. Monoida sendiri yaitu adalah semigrup dengan identitas. Titik struktur aljabar terjadi di beberapa cabang matematika. Misalnya, dari suatu fungsi himpunan membentuk monoida dengan komposisi fungsi secara lebih umum dan teori kategori morfosis dari sebuah objek dengan membentuk sebuah monoid. Dan sebaliknya, sebuah monoid dapat juga dipandang dengan kategori atau dengan satu objek. Seperti contohnya yaitu adalah huruf S. S adalah himpunan dan titik adalah beberapa operasi biner. S dikali S akan menjadi S, maka S dengan titik adalah monoid jika memenuhi kedua aksioma, yaitu aksioma asosiatif dan elemen identitas. Untuk asosiatif sendiri, dia itu untuk A, B, dan C dalam S dengan persamaan A dikali B, lalu dikali dengan C sama dengan A dikali B dikali C. Dan elemen identitas itu elemen E dalam S untuk setiap elemen A dalam S dengan persamaan E dikali A sama dengan A dikali E sama dengan A. Monoid sendiri semigrup dengan elemen identitas. Monoid juga disebut dengan magma dengan asosiasi dan identitas untuk alasan identitas sebagai konstanta, yaitu operasi nol atau nulari. Oleh karena itu, monoid juga dapat diartikan sebagai spesifikasi rangkap S titik elemen titik E bergantung pada konteks simbol untuk operasi biner dapat dihilangkan. Maka operasi itu dilambangkan dengan penjajaran. Misalnya, aksioma monoid ditulis dengan AB dikali C sama dengan A dikali B, C. Dan EA sama dengan AE dan juga sama dengan A. Notasi tersebut tidak menyeratkan bahwa bilangan yang dikalikan. Monoid setiap elemen menggunakan inverse dan group.
Di sini struktur monoid itu ada 4. Yang pertama itu submonoid, yang kedua dia ada generator, yang ketiga ada monoid komutatif, dan yang keempat itu ada monoid sebagian komutatif. Untuk submonoid sendiri itu dia dari sebuah monoid, M dikali. Adalah himpunan sebagian dari N dan M di bawah operasi monoid dan elemen identitas E dari M. Secara simbolis, N adalah submonoid dari M jika N M X dikali Y elemen N, di mana X, Y elemen N, dan E elemen N dengan monoid di bawah operasi biner yang digunakan dari M. Himpunan sebagian dari S sebagian generator dari M jika M adalah himpunan terkecil S yaitu penutup di bawah operasi monoid, atau M adalah hasil dari penerapan operasi penutupan keuangan ke S jika generator dari M kardinalitas sehingga M sebagian dihasilkan secara hingga. Tidak setiap himpunan S akan menghasilkan monoid karena struktur yang dihasilkan tidak memiliki elemen identitas. Dan itu disebut sebagai generator. Dan untuk yang ketiga yaitu tentang monoid komutatif. Monoid komutatif yaitu di mana operasi komutatif atau bisa disebut dengan abelian monoid. Monoid komutatif ditulis secara aditif. Setiap monoid komutatif itu dengan aljabar preorder kurang lebih ditentukan dari X kurang lebih Y dan Z sama dengan X ditambah Z sama dengan unit min order dari monoid komutatif. M adalah elemen U dari M, maka untuk setiap elemen X dari M dalam himpunan yang dihasilkan adalah U oleh U adalah X kurang lebih dari V. Jika M adalah kerucut positif dari teruntut sebagian untuk grup abelian J, maka U adalah unit order J. Dan yang terakhir yaitu ada monoid sebagian komutatif, di mana monoid ini operasinya bersifat dengan komutatif untuk semua elemen dan jejak monoid. Jejak monoid biasanya terjadi dalam teori komputasi bersama. Itu tadi 4 dari contoh-contoh struktur monoid. Yang pertama ada submonoid, yang kedua ada generator, yang ketiga ada monoid komutatif, dan yang terakhir ada monoid sebagian komutatif. Dan di sini saya juga akan memberi contoh-contohnya, yaitu untuk contoh yang pertama, dari 16 kemungkinan operasi Boylan biner, dari 4 yang memiliki identitas, 2 sisi komutatif dan asosiatif, dan dengan demikian membuat himpunan salah atau benar menjadi monoid komutatif. Di bawah definisi standar, AND dan XNOR menggunakan identitas sebagian XOR dan OR memiliki identitas yang salah. Monoid dari AND dan OR untuk independen XGR dan XNOR. Contoh selanjutnya yaitu himpunan bilangan asli N sama dengan 0,1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Adalah monoid komutatif di bawah penjumlahan elemen identitas 0 atau perkalian elemen identitas. Submonoid dari N di bawah penambahan disebut dengan monoid numerik. Dan selanjutnya contoh yaitu himpunan bilangan bulat positif N adalah monoid komutatif dalam perkalian elemen identitas 1. Diberikan himpunan A, himpunan misalnya bagian dari A adalah monoid komutatif di bawah elemen identitas adalah A sendiri. Diberikan himpunan A, himpunan sebagian dari A adalah monoid komutatif di bawah gabungan elemen identitas adalah himpunan kosong. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ingin ditanyakan, bisa tanyakan kepada kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, ada Heli, dan juga ada Olivia. Terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.